Mayor Toeng adalah seorang saudagar keturunan Cina yang lahir pada tahun 1872. Ayahnya bernama Toeng Chiang, seorang imigran dari provinsi Fujian, kota Tiongkok. Di usianya yang baru 13 tahun, Toeng bekerja sebagai loper koran dan bekerja di toko ikan di daerah Pantai Losari. Ia lalu menjual tembakau kepada nelayan dan pedagang ikan yang membuatnya menjadi jutawan di kota Makassar. Toeng mendirikan berbagai macam usaha. Yang paling moncer adalah properti yang merambah ke Surabaya hingga ke Singapura. Karena kekayaannya lah, Toeng diberi gelar sebagai mayor oleh pemerintah Hindia Belanda saat itu. Tentu saja bukan pangkat militer, tapi dianggap sebagai pemimpin. Apalagi Toeng Leong pernah menyumbangkan 1.000 gulden hartanya kepada korban banjir bandang di Swider, Belanda yang terjadi pada tahun 1916. Pada peringatan 25 tahun Ratu Wilhelmina tahun 1923, Toeng juga menghadiahinya mebel mewah yang terdiri dari kayu sonokeling coklat tua berkilau merah dengan marmer warna biru hijau bertahtakan mutiara. Sebagai bentuk balas kasih dari pemerintah kolonial Belanda, Toeng diangkat menjadi kesatria Orde Singa Belanda dan dipromosikan sebagai Mayor Cina. Gelar ini diperuntukkan bagi para pemimpin kota-kota besar Hindia Belanda seperti Batavia dan Surabaya. Namun karena kesetiaannya terhadap Belanda dan tak ingin berkhianat untuk menjadi kaki tangan Jepang, Mayor Toeng akhirnya dipenggal oleh Tokek Tai. Dia tidak dianukan. Ya, kita jelaskan berapa yang ditangkap nih, berapa yang Yang ditangkap itu semua satu keluarga saya, dari mayor hingga anaknya dan mantunya, semuanya 6 orang. yang lari, Tidak lari. Yang lolos itu mereka tidak lari. Yang tidak tertangkap itu yang dalam dagang om saya, itu yang istrinya di sini dulu, yang jual saudara ada sini, itu rumah samping kubur itu ada yang itu. Kalau bilang dulu balas salapang nomor 9 itu rumah itu, karena dia punya istri itu, tante saya itu yang tinggal sebelah itu dari Bone. Dia itu termasuk bangsawan Bone. Yang Freddy dengar, keluarga Toeng saat itu menjadi target operasi Jepang. Karena marga ini jelas mengikrarkan perlawanan terhadap Jepang setelah sang mayor terbunuh. Menurut Freddy, dulu para orang tua Tionghoa saling membantu dalam hal perjuangan. Tapi dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Mereka tak berani terang-terangan. Freddy menceritakan, ayahnya kala itu selamat dari pembantaian lantaran tentara Jepang hanya mengincar orang-orang yang dianggap berbahaya, termasuk Mayor Toeng beserta 4 orang anak dan seorang menantunya. Ya, Perang seperti apa itu kok? ya mereka itu berjuang lawan Jepang. Berarti dianggap dari Jepang ini berbahaya mungkin. Ya, begitulah kira-kira. Berbahaya, bisa mempengaruhi ini masyarakat apa tuh ikut melawan, termasuk mayor, karena beliau itu akrab dengan teman baik dengan Raja Gua, dengan Raja Bone. Jadi kalau bisa itu bikin gerakan, nanti itu yang ditakutkan sama Jepang. Kira-kira menurut analisa saya ya, sukses ini belum ada itu waktu. Kan papa saya masih umur 17 tahun. 3 tahun setelah pembantaian tersebut, atau tepatnya pada tahun 1945, pasca Indonesia merdeka, jenazah Mayor Toeng beserta jenazah lainnya kemudian dipindahkan ke Jalan Irian, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Ruko yang berlebar Rejeki Motor dan sekitarnya ini dulunya merupakan tempat pemakaman umum, termasuk jenazah Mayor Toeng dan korban pembantaian tentara Jepang lainnya dipindahkan ke tempat ini. Namun sekitar tahun 1971, pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa tak boleh ada lagi kuburan di dalam perkotaan. Di tahun itu juga jenazah Mayor Toeng serta lainnya kemudian dipindahkan ke daerah Bolangi, Kabupaten Goa. Kalau saya tidak salah,
Kalau itu sekitar tahun 71 itu dimulai dikerja, dibangun. Kan ini ada peraturan pemerintah. Itu harus tidak ada boleh ada kuburan dalam kota. Jadi dipindahkan. Oh, dipindahkan lagi anunya. Jadi dari sini pindahkan ke Batu Jangang. Waktu dipindahkan saya ikut, saya terlibat. Sebab waktu digali itu anunya kuburan saya punya kakek, saya masuk. Padahal yang ambil dia punya anunya, tulang-tulangnya. Oh, iya. Ada berapa kubur yang dipindahkan waktu itu kok? Banyak. Termasuk Itu jadi banyak itu yang kuburannya itu saya punya tante. Freddy menuturkan, ayahnya Benyamin Toeng yang saat itu masih berusia 17 tahun termasuk salah seorang yang ditangkap oleh tentara Jepang pada saat berada di Kabupaten Sinjai. Setelah ditangkap, sang ayah kemudian dijebloskan di penjara. Pada saat di dalam sel, Freddy mengatakan bahwa ayahnya diselamatkan oleh 2 orang pria asal Flores yang membantunya untuk melarikan diri dari penjara. Dan sehari setelah ayahnya kabur, penjara itu kemudian dibom oleh sekutu. Sipir maupun tahanan dalam penjara tersebut semua tewas oleh hantaman bom ini. Pemekaran juga kan termasuk Tony Kota dari sana diulang saya kasih ya lupa. Kemudian ada yang saya lihat di tempat sampah itu patah itu. Oh saya nggak tahu itu. Bisa dibilang marga Toeng banyak berjasa di Makassar. Selain keturunan Mayor Toeng, ada lagi keturunan Toeng lainnya yang berjasa. Keluarga ini berjasa menyiarkan agama Islam di Makassar. Namanya Toeng Cinting atau terkenal dengan sebutan Haji Babak Guru. Putranya bernama Tong Tiang Kim atau Haji Faisal Tung. Dia adalah seorang pengelola pertama Stadion Matuangi Makassar, sekaligus pendiri dan ketua pertama pengurus Perhimpunan Islam Tionghoa pada tahun 1970-an. Tak hanya itu, Faisal Tung juga termasuk salah satu seorang pengurus Persatuan Sepak Bola Indonesia PSSI pada tahun 1970-an.